Pada praktikum kali ini, kami melakukan pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan, kami menggunakan sampel daun raw discolor, kulit bawang, dan sel gabus atau empelur ubi kayu. Sedangkan untuk sel hewan, kami menggunakan epitel mukosa mulut. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Disiapkan sampel empelur ubi kayu atau sel gabus, kemudian dibuat sayatan pada salah satu permukaan empelur ubi kayu setipis mungkin menggunakan cutter. Sayatan diletakkan di atas kaca objek yang kemudian ditetesi dengan aquades sebagai medium pengamatan dan ditutup dengan kaca penutup secara hati-hati. Preparat yang telah dibuat diamati di bawah mikroskop menggunakan perbesaran 10x10, kemudian dilanjutkan dengan perbesaran 10x40 untuk memperjelas struktur sel. Hasil pengamatan digambarkan sesuai struktur sel yang tampak. Setelah diamati, ternyata pengamatan sel gabus pada pembesaran 10 kali menunjukkan bahwa sel-selnya tersusun rapat dengan bentuk poligonal atau heksagonal dan menyerupai pola sarang lebah. Pada pembesaran 10 kali ini, susunan sel sudah tampak rapat dengan dinding yang cukup tebal dan batas antar sel yang jelas. Saat diperbesar pada pembesaran 40 kali, dinding sel terlihat sangat tebal dan tegas karena adanya suberin pada dinding sekunder, yang membuat jaringan gabus bersifat kedap air dan gas. Di antara sel-sel gabus terdapat rongga udara kecil yang memungkinkan pertukaran gas terbatas, dan pada beberapa area terlihat pori khusus yang membantu pertukaran gas antara jaringan dalam dan lingkungan luar. Dalam pengamatan sel epidermis, alium cepa atau kulit bawang, letakkan sayatan kulit bawang yang sudah dibentuk di atas gelas objek dan ditetesin aquades, kemudian ditutup dengan cover glass, dan preparat diletakkan di meja preparat dan diamati objek dengan perbesaran 10 kali dan diikuti dengan perbesaran 40 kali. Pada pembesaran 10x10, tata letak sel tampak berbentuk poligonal dengan susunan yang rapat dan teratur. Dinding sel terlihat jelas, tebal, dan kaku. Sitoplasma terlihat transparan, vakuola belum tampak detail, dan inti sel tampak samar, berbentuk bulat di dalam sel. Pada pembesaran 10x40, tata letak sel terlihat lebih rinci dan detail. Dinding sel tampak lebih tebal, kaku, dan jelas. Vakuola tampak jelas, dan yang terakhir, nukleus mulai tampak samar, berbentuk bulat. Dalam pengamatan sel epidermis daun raw discolor, letakkan sayatan daun yang sudah dibentuk di atas gelas objek, kemudian ditetesi aquades dan tutup dengan glass cover. Taruh preparat di atas meja preparat dan amati objek di bawah perbesaran 10 kali dan dilanjutkan dengan perbesaran 40 kali. Pengamatan sel epidermis daun raw discolor pada perbesaran 10x10 itu memperlihatkan garis dinding sel yang cukup tegas namun masih terlihat tipis. Apabila diamati secara menyeluruh, terdapat beberapa nukleus yang ada di dalam vakuola atau sitoplasma. Nah, nantinya nukleus ini hanya berbentuk titik-titik samar. Pada bagian sitoplasma itu cairannya sudah mulai terlihat bening, dan untuk di kloroplas hanya terdapat bintik-bintik kecil hijau. Pengamatan selanjutnya itu sel epidermis daun
rediscolor, yaitu pada perbesaran 10 kali 40, itu untuk gambarnya atau hasil pengamatan di bawah mikroskop tidak terlihat jelas. Hanya terlihat garis dari dinding sel dan kemudian ada pula beberapa bintik-bintik yang kami duga itu adalah inti dan juga kloroplas. Namun kloroplas memang sangat tidak terlihat karena di perbesaran 10 kali 10 ini objeknya sangat besar dan juga buram, mungkin karena penglihatan dari cahaya. Preparat sel epitel mukosa mulut dibuat dengan cara menempelkan pembersih telinga ke dalam mulut secara hati-hati. Kemudian jaringan epitelium tersebut dioleskan di atas gelas objek dan preparat diwarnai dengan menambahkan setetes metilen biru. Kemudian ditutup dengan cover gelas. Setelah sudah preparat jadi, objek diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali 10. Kemudian dilanjutkan dengan perbesaran 10 kali 40. Hasil pengamatan dari sel epitel mukosa pada mulut di perbesaran 10 kali 10, di mana itu sel tampak berbentuk bulat. Kemudian hanya ada di satu titik karena peletaan sel epitel terlalu tebal di satu titik saja, sehingga yang terlihat hanya di satu titik. Kemudian dari letak selnya, sel-selnya terlihat menyebar dan tidak beratur. Ada juga beberapa yang terpisah, tapi yang paling jelas ada di dalam lingkaran. Kemudian bentuk selnya itu tampak bulat tapi tidak bulat sempurna. Dari membran sel terlihat jelas batasan tipis yang melingkupi sel serta fleksibel, tidak kaku seperti dinding sel. Untuk sitoplasma terlihat bening di dalam membran, tapi karena terlalu banyak pewarna maka warnanya itu cenderung kebiruan. Untuk inti sel tampak bulat berwarna hitam di tengah batas antara membran sel. Banyak di preparat dan juga peletaan sel epitel mukosa yang cenderung menumpuk, jadi sebaran dari sel itu cenderung tidak beraturan. Jadi ada yang terlalu menumpuk dan ada juga yang terpisah. Namun di sini masih dapat dilihat nukleus dan inti sel itu berada di gambar yang sudah ditunjukkan. Kemudian untuk sitoplasma itu membentuk transparan antara biru karena warnanya tadi terlalu banyak, jadi agak kebiruan sitoplasmanya terlihat namun masih transparan. Kemudian membran sel itu memberikan batas yang tipis namun jelas bisa dilihat, dan di bagian ini tentu saja organela yang tersebar lebih terlihat jelas dibandingkan perbesaran 10 dikali 10. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sel tumbuhan dan sel hewan sama-sama memiliki membran plasma, sitoplasma, dan inti sel sebagai ciri sel eukariotik. Yang kedua, ada sel tumbuhan memiliki ciri khusus berupa dinding sel, vakuola besar, dan plashuda atau kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki struktur tersebut. Yang ketiga, ada sel epitel pipil mukosa. Mulut manusia menunjukkan ciri sel hewan, yaitu inti sel tampak jelas dengan pewarnaan metilen biru namun tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, ada sel gabus yang diamati merupakan sel mati, ditandai dengan hilangnya protoplasma sehingga hanya terlihat dinding sel tebal dengan rongga udara lumen kosong. Sel gabus berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dan mencegah kehilangan air. Yang kelima, pewarnaan preparat sangat membantu memperjelas struktur tertentu, misalnya pewarnaan metilen biru pada sel epitel yang menampakkan inti sel dengan lebih jelas.